Pada malam yang sama, sejumlah tentara tiba di lokasi jatuhnya benda angkasa tadi, namun tidak menemukan apa-apa. Mereka kemudian mencoba berkendara ke kota terdekat untuk menelusuri keberadaan benda tersebut. Saat sampai di kota, mereka dibuat heran dengan kondisi yang sangat sepi dan tubuh manusia yang bergelimpangan di jalan. Tak berselang lama, seorang pria bernama Kyle muncul di depan mobil untuk meminta bantuan. Sayang bersamaan dengan itu, mendapati kedua tentara tersebut tewas karena terinfeksi sesuatu yang belum jelas, tentu saja membuat Kyle menjadi frustasi. Karena memang terlihat hanya dia seorang yang masih selamat. Selang beberapa waktu, Kepala Pertahanan Biologis bernama Jenderal Mencek menghubungi Direktur Dewan Keamanan Nasional bernama Bitter. Dia menjelaskan peristiwa yang terjadi di kota Piedmont dan memberitahu bahwa mereka sudah mengkarantina daerah tersebut. Mendengarnya, Bitter berjanji akan membahas masalah itu dengan Presiden dan memberikan wewenang kepada Mencek untuk mengaktifkan protokol wildfire. Untuk itu Mencek memerintahkan anak buahnya untuk menjemput sejumlah ilmuwan penting guna mendeteksi jika ada potensi ancaman bioteror tingkat tinggi. Ilmuwan pertama adalah Jeremy yang menjadi kepala proyek penelitian. Kedua ilmuwan bernama Si yang merupakan ahli mikrobiologi dan pernah membantu pemerintah Cina untuk mendesain senjata biologis. Ketiga Charlen yang merupakan seorang ahli patologi. Keempat Bill, yaitu seorang ahli virus sekaligus tentara yang pernah menghentikan serangan biologi di masa lalu. Dan yang kelima Angela, yaitu seorang ahli biologi yang khusus mendalami penyakit eksotik. Sementara itu, seorang reporter investigasi bernama Jack bertemu dengan temannya yang bernama Weezer. Weezer memberitahu informasi rahasia tentang suatu proyek yang disebut sebagai Project Scoop. Dia juga menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan kematian misterius warga kota Piedmont, di mana para tentara sempat menyebutkan nama Mencek. Hanya saja Weezer meminta uang untuk video tersebut. Setelah membeli video itu, Jack menelpon mantan istri Jeremy yang memberitahu bahwa Jeremy dijemput oleh sejumlah agen tanpa penjelasan. Pada waktu yang sama, kelima ilmuwan berkumpul di pangkalan Angkatan Udara Peterson, di mana Mencek menemui mereka. Setelah memberitahu mengenai jatuhnya satelit Amerika di kota Piedmont, maka Mencek menunjukkan rekaman yang sama dengan rekaman yang dilihat oleh Jack. Menurutnya, mereka sedang berhadapan dengan agen biologis yang diberi kode Andromeda. Dikarenakan pihak militer tidak mengetahui kenapa satelit itu jatuh dan apa yang menyerang warga, maka untuk itulah kemampuan para ahli biologi diperlukan. Saat menonton hasil rekaman drone, Angela melihat salah satu tubuh warga yang berada di dekat mobil tentara telah berpindah tempat. Jadi mereka menyimpulkan masih ada orang yang selamat. Oleh sebab itu, Jeremy, Angela, dan Bill dikirim ke Utah untuk menemukan orang yang masih selamat tadi dengan sebuah helikopter. Sekepergian mereka, Mencek menerima panggilan dari tangan kanannya yang bernama Kolonel Ferus. Dia memberitahu bahwa seorang reporter bernama Jack telah memperoleh informasi mengenai Project Scoop. Mendengarnya, Mencek memerintahkan Ferus untuk mengawasi Jack dan menemukan siapa yang membocorkan informasi tersebut. Di atas kota Piedmont, tim melihat sebagian besar kota terbakar, sedangkan burung tampak tidak terinfeksi oleh Andromeda. Tapi Mencek memerintahkan pilot menyemprotkan klorazin untuk menghindari resiko apapun. Alhasil satu persatu burung yang terkena gas tersebut berjatuhan. Di tempat lain, Jack menemui atasannya yang bernama Charlie. Mengetahui bahwa Jack seharusnya masih menjalani rehabilitasi, tentu saja Charlie tidak senang. Namun setelah mendengar informasi yang Jack miliki, maka Charlie memberinya waktu selama 3 hari untuk mendapatkan berita dengan benar. Di kota Piedmont, Jeremy, Angela, dan Bill diturunkan dari helikopter. Mereka lantas mulai memeriksa tubuh warga yang bergelimpangan. Di sini mereka mendapati bahwa kebanyakan warga menunjukkan kondisi yang sama, yaitu tidak ada yang berdarah. Mereka juga menemukan 2 orang tentara yang tewas di mobil pada malam sebelumnya. Di mobil tersebut, mereka menemukan GPS yang khusus untuk melacak satelit. Mereka kemudian bergerak dengan mengikuti petunjuk dari GPS tersebut hingga sampai ke sebuah bangunan. Di dalam bangunan ini, mereka menemukan tubuh pasangan kekasih yang kita ketahui membawa satelit ke kota.
Pada sebuah ruangan, mereka akhirnya menemukan satelit yang rupanya sudah dibuka oleh seorang pria. Manakala Angela memeriksa nadi pria yang tergeletak di dekat satelit, mereka dibuat heran lantaran nadi pria itu hanya berisi debu tanpa ada darah yang tersisa. Pada waktu yang sama, Wizard yang tengah berkendara dihentikan oleh seorang polisi. Merasa curiga, maka secara diam-diam dia menghubungi nomor Jack. Benar saja, tanpa diduga. Setelah tanpa alasan menghabisi Wizard, polisi ini pun mengambil ponselnya dan menyadari hal yang dia lakukan telah terekam ke kotak suara ponsel Jack. Kembali ke kota Piedmont, tim Jeremy memasuki sebuah toko dan menemukan tubuh seorang pria dalam kondisi mengenaskan yang berbeda dari tubuh-tubuh warga sebelumnya. Saat memeriksa rekaman CCTV, tampak pria tersebut menghabisi diri sendiri menggunakan gergaji mesin. Hal ini menyebabkan mereka berpikir bahwa Andromeda juga membuat warga menjadi gila. Tak lama setelah itu, mereka mendengar suara tangisan bayi. Oleh karenanya mereka bergegas mencari asal suara. Ternyata benar, mereka menemukan seorang bayi yang masih hidup di dekat tubuh ibunya yang sudah terbujur kaku. Saat membawa sang bayi dan satelit yang telah dibungkus ke helikopter, secara mengejutkan Kyle menyerang. Beruntung dengan cepat Jeremy melumpuhkannya. Atas kejadian ini, Kyle pun mereka bawa serta dengan asumsi hanya 2 orang warga yang selamat. Setelah mendapat informasi mengenai 2 orang survivor tersebut, Mencek menghubungi Bitter dan memberitahu rencananya untuk meledakkan kota Piedmont. Selang beberapa waktu, mereka sampai ke sebuah lab penelitian bawah tanah yang terisolasi. Sebelum memasukinya, Jeremy, Angela, dan Bill harus melalui proses dekontaminasi berlapis pada seluruh tubuh mereka. Jeremy lantas menjelaskan bahwa jika terjadi pelanggaran kontaminasi, maka urutan penghancuran diri lab tersebut akan dimulai secara otomatis dalam waktu 15 menit. Jadi untuk menghentikannya hanya bisa dilakukan dengan kartu dan cap jempol Bill. Hal ini dilakukan karena Bill adalah satu-satunya ilmuwan yang berasal dari militer. Pada waktu yang sama di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat bernama Scott mengungkapkan kemarahannya kepada Bitter lantaran tidak pernah diberitahu mengenai Project Scoop. Di sisi lain, rencana Mencek untuk menjatuhkan nuklir di Piedmont tidak dapat dilakukan begitu saja, dengan alasan program nuklir mereka terkait Cina dan Rusia. Oleh karenanya Presiden memutuskan untuk terlebih dahulu membiarkan para ilmuwan mencari cara mengatasi hal ini sebelum mengikuti rencana sang jenderal. Atas keputusan Presiden ini, maka untuk mencegah tim peneliti membocorkan rahasia kepada wartawan, Mencek memerintahkan Verus untuk mengatakan bahwa komunikasi dari lab keluar terputus. Sementara itu, Jack mendengar suara tembakan dari pesan Wizard di ponselnya. Merasa ada yang tidak beres, maka Jack segera menghubungi Charlie dan meminta bantuannya untuk mencari keberadaan Wizard. Jack juga memberitahu bahwa tentara telah diperintahkan oleh Bitter yang seharusnya tidak memiliki wewenang itu. Di lab, Jack memberitahu kepada rekan-rekannya mengenai komunikasi dengan dunia luar yang terputus. Jadi meminta mereka fokus untuk memulai tes pada satelit. Si berkata, satelit itu berusia 2 atau 3 generasi lebih tua dari mereka dan tidak dibuat untuk komunikasi atau navigasi, melainkan sebuah kapal yang didesain mencari material biologis di luar angkasa. Dengan begini mereka berpikir Mencek telah menutupi sesuatu. Saat memperhatikan bagian dalam dari satelit tersebut menggunakan kamera, mereka melihat zat berwarna hitam yang menempel dan diperkirakan sebagai Andromeda. Charlie dan Bill lalu melakukan eksperimen radiasi pada seekor tikus, di mana tampak tikus tersebut mati dalam hitungan detik. Hanya saja, tikus yang mati ternyata tidak menginfeksi tikus yang masih hidup. Di luar kota Piedmont, para tentara sedang menyiapkan camp untuk sebuah operasi militer. Jack yang sengaja datang ke sana mencoba untuk mewawancarai mereka. Sayang tak satupun tentara yang tahu tujuan mereka menyiapkan semua itu di sana. Selang beberapa saat, Jack dihubungi oleh Charlie yang mengkonfirmasi bahwa Wizard telah meninggal. Mendengar itu, Jack memutuskan untuk kembali ke kota dan memastikan bahwa Wizard memang telah tiada. Di lab, Jeremy yang bertanya kepada penjaga keamanan di atas lab diberitahu bahwa jaringan ponselnya baik-baik saja.
Oleh sebab itu Jeremy meminjam ponsel tersebut untuk menghubungi Jack. Tak lama berselang, Jack menerima pesan suara dari Jeremy yang berkata dia memiliki informasi penting dan memintanya untuk menghubungi kembali. Namun Jack menyadari dirinya sedang diikuti sehingga bergegas pergi, beralih ke lab. Hasil analisis terhadap zat hitam dari satelit tadi menjelaskan bahwa Andromeda merupakan nanoteknologi yang berasal dari masa depan yang berjarak tahun cahaya dari teknologi bumi saat ini. Di ruangan lain, saat Angela memeriksa Kyle, secara mendadak dia siuman dan ketakutan, sehingga Angela memberitahu kalau dia dikarantina bersama seorang bayi setelah wabah melanda kota Piedmont. Angela bertanya mengenai riwayat kesehatan Kyle, di mana Kyle memberitahu bahwa dirinya menderita beberapa penyakit termasuk MAH dan mengkonsumsi berbagai obat untuk penyakit-penyakitnya tersebut. Angela kemudian bertanya apa yang terjadi di malam wabah melanda. Sayang Kyle tidak terlalu banyak tahu. Jadi pada malam itu, sepasang remaja membawa satelit ke kantor pemadam kebakaran karena kepala kantornya adalah seorang teknisi. Orang-orang yang ada di ruangan itu sempat berpikir kalau benda tersebut adalah milik alien atau satelit karena jatuh dari angkasa. Kyle yang kebetulan ada di sana dan tidak mengerti apa yang mereka bicarakan memutuskan pergi untuk membeli minuman. Namun tiba-tiba melihat seorang pria yang menggelepar kesakitan, maka Kyle segera mencari bantuan. Sayang sepanjang perjalanan dia justru melihat para warga yang juga bertumbangan. Bahkan ada warga yang menghabisi diri sendiri. Sampai akhirnya dua orang tentara yang datang juga mengalami nasib yang sama. Setelah mendengar kisah itu, tim pun berkumpul guna mendiskusikan apa yang telah mereka temukan. Charles menjelaskan bahwa Andromeda merupakan sel tunggal yang ditularkan melalui udara, tetapi tidak ditularkan melalui mayat. Menurut mereka, Andromeda juga telah mengalami rekayasa genetika. Jadi tidak mungkin hanya organisme alami yang berasal dari luar angkasa. Namun setelah penemuan tersebut, Charles dan Bill dengan panik memberitahu Jeremy bahwa Andromeda tidak memiliki DNA. Hal ini membuktikan bahwa itu adalah alien. Di tempat lain, Jack sengaja meninggalkan mobilnya dengan menumpang mobil lain untuk menghindari pengejaran. Dengan menggunakan mobil yang mengantarkan makanan ini, Jack berhasil kembali masuk ke dalam camp militer. Tapi saat akan mengajukan beberapa pertanyaan, bersama dengan itu pula Jack mendapat telepon dari Jeremy yang menggunakan sambungan dari ponsel penjaga lab. Jack memberitahu tentang proyek Scoop yang dijalankan oleh Jenderal Menchek dan diperkirakan telah membunuh warga Piedmont. Mendengar itu, Jeremy juga memberitahu mengenai Andromeda yang mereka ketahui sebagai infeksi biologis yang menyerang warga Piedmont. Jadi meminta Jack menyelidiki proyek Scoop agar mereka dapat memastikan hubungannya dengan keberadaan Andromeda serta keterlibatan sang jenderal. Beyond comprehension. Beralih pada sebuah restoran yang berjarak 60 km di selatan kota Piedmont, tampak seorang sheriff datang dengan sakit kepala. Lalu secara mengejutkan, setelah secara membabi buta menghabisi semua pengunjung restoran, sheriff ini juga menghabisi dirinya sendiri. Menchek yang diberitahu tentang insiden tersebut menyimpulkan bahwa sang sheriff sudah terinfeksi lantaran sempat berada di kota Piedmont dan pergi sebelum mereka mengamankan area itu. Sejurus kemudian, Menchek mendapat telepon dari penjaga lab yang menyampaikan pesan dari Jeremy, yaitu meminta agar sistem komunikasi disambungkan kembali jika tidak ingin Jack membocorkan tentang proyek Scoop di TV. Menyadari Jeremy telah mengetahui mengenai proyek rahasia itu, maka terpaksa Menchek mengumpulkan para ilmuwan. Ia menyangkal sengaja mengisolasi mereka dengan memutuskan komunikasi, tapi memberitahu kebenaran tentang satelit yang jatuh. Jadi astronom NASA menemukan kemunculan lubang cacing di tata surya yang berpotensi sebagai cara untuk menjelajahi galaksi. Oleh karena itulah proyek Scoop dibuat, yaitu membangun satelit guna mengeksplorasi kemungkinan tersebut dan bahkan mungkin membawa kembali sampel organisme hidup. Hanya saja mereka tidak tahu hal yang menyebabkan satelit tiba-tiba menjadi tak terkendali tatkala mendekati lubang cacing, hingga akhirnya jatuh tepat sebelum lubang cacing itu tertutup.
dikarenakan insiden kematian warga yang sudah terjadi di luar zona karantina. Sedangkan para ilmuwan belum menemukan cara untuk menghentikan Andromeda yang diyakini sebagai alien tersebut, maka Mencek harus bertindak cepat dengan meledakkan wilayah Piedmont sebelum Andromeda menyebar lebih jauh lagi. Mencek selanjutnya kembali menyampaikan rencananya kepada Presiden. Mendengar penjelasan mengenai alien Andromeda, akhirnya Presiden menyetujui rencana Mencek. Dari situ seorang pilot wanita dikirim untuk menjatuhkan bom, sementara para tentara mempersiapkan batas radiasi. Namun secara mendadak seekor burung elang melintas dan menjatuhkan seekor tikus. Gimana bersamaan dengan itu? Rupanya tikus tersebut membawa Andromeda dan menginfeksi para tentara. Tapi di tengah kekacauan, seorang tentara berhasil menyelamatkan diri. Di camp militer, Jack diberitahu oleh seorang tentara bahwa mereka memiliki peralatan khusus untuk mengumpulkan biosampel. Namun sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, mereka dikejutkan oleh kemunculan mobil tentara tadi. Rupanya tentara ini pun telah terinfeksi, sehingga kekacauan tidak dapat dihindari. Melihat itu, Jack segera merekam dan menghubungi Charlie. Malang sejumlah tentara menangkap Jack dan menyita ponselnya. Pada waktu yang sama, pilot wanita tadi siap untuk menjatuhkan bom di atas kota Piedmont. Tetapi di lab, para ilmuwan menyadari kalau Andromeda dapat menyerap radiasi dan pengeboman justru membuatnya semakin besar. Untuk itu Jeremy bergegas menghubungi Gedung Putih agar membatalkan pengeboman. Mendengarnya, Presiden segera memerintahkan pembatalan. Pesan tersebut sampai ke sang pilot tepat pada waktunya. Namun begitu dia akan kembali ke pangkalan tanpa diduga. Akibat kehilangan kendali atas pesawatnya, akhirnya bom beserta pesawat itu pun jatuh. Akibat ledakan pesawat maupun bom tersebut, akhirnya seluruh Piedmont bahkan area sekitarnya porak-poranda. Beruntung Jack dan sejumlah tentara yang berada di camp baik-baik saja. Guna mengatasi isu global, maka Scott memerintahkan jajarannya untuk memberitahu bahwa salah satu pesawat mereka tidak berfungsi dan jatuh selama pengujian. Jeremy lantas memperdebatkan insiden ini dengan Mencek karena mengira mereka dibohongi lagi. Namun saat memeriksa transmisi terakhir sang pilot, Charlene memastikan bahwa Andromeda yang telah bermutasi menyebabkan kerusakan dan sekarang dapat mengkonsumsi nilon. Menurutnya, Andromeda terbang bersama asap yang berasal dari kota hingga mencapai jet tersebut. Sedangkan para tentara yang terinfeksi di luar zona karantina membuktikan bahwa Andromeda telah bermutasi untuk dapat melakukan perjalanan dari mayat dan hewan. Saat Presiden sedang melakukan konferensi pers, Peter mendapat telepon dari Charlie yang menunjukkan video penembakan di camp dan mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan video tersebut dari Jack. Hanya saja Peter masih menyangkal telah mengetahui hal itu dan berjanji untuk menyelidikinya. Namun setelah itu, Peter menghubungi Verus yang tengah berada di pesawat dan memerintahkannya untuk menyingkirkan Jack. Selang beberapa waktu, Verus menemui Jack di camp. Verus meminta Jack menceritakan semua yang ia ketahui. Tapi dikarenakan Jack terus menolak, maka Verus menunjukkan sejumlah foto yang mereka dapat saat Jack membeli obat terlarang. Sayang foto-foto ini tidak cukup kuat untuk membuat Jack mengungkapkan semuanya. Pada waktu yang sama, sejumlah pesawat dikirim untuk menyemprotkan klorazin dari udara. Sedangkan di darat, para petugas menggunakan penyembur api untuk memusnahkan semua hewan yang terkontaminasi di zona karantina. Hal ini dilakukan karena Andromeda bergerak lebih cepat setiap terjadi mutasi. Jack kemudian digiring ke sebuah helikopter untuk dibawa pergi dari camp. Selang beberapa saat, Verus memasukkan tas ke dalam helikopter dan memberitahu kepada pengawal bahwa itu adalah milik Jack. Hal ini tentu saja membuat Jack curiga lantaran dia sama sekali tidak pernah membawa tas. Kembali ke lab, Angela menghubungi dokter yang pernah menangani Sheriff yang sebelumnya melakukan penembakan di restoran. Menurut sang dokter, Sheriff itu pernah mengalami komplikasi diabetes. Guna mengatasi penyakitnya, Sheriff tersebut sudah mengkonsumsi berbagai obat. Di helikopter,
Jack yang merasa yakin ada hal yang tidak beres dengan tas tersebut, akhirnya mencoba mengalihkan perhatian penjaga dengan membuka apar dan menyerang sang penjaga. Asap dari apar ini memaksa pilot untuk mendarat. Kesempatan tersebut Jack gunakan untuk melompat dan segera kabur. Di mana bersamaan dengan itu helikopter pun meledak. Ternyata benar, tas tadi berisi bom yang digunakan untuk melenyapkan Jack. Di lab, para ilmuwan mengamati struktur Andromeda yang bermutasi. Jeremy dan Si berteori bahwa Andromeda dapat berkomunikasi melalui bagian-bagian yang terpisah. Sementara itu, Verus dan sejumlah tentara tiba di lokasi meledaknya helikopter. Tapi mereka tidak menemukan Jack yang sudah terlebih dahulu pergi. Setelah memberitahukan hal itu kepada Peter, maka Verus memerintahkan sekelompok tentara untuk mencari Jack. Pada suatu tempat di Utah, tampak pasangan kekasih yang tengah beristirahat setelah melakukan perjalanan. Si pria kemudian memohon izin untuk pergi buang air. Saat melakukan hal itu, tanpa diduga seekor tikus menggigit pantatnya. Namun aneh, pria ini langsung merasa pusing. Dia bahkan tiba-tiba mencoba menyerang sang pacar yang bernama Leila. Akibat hal ini, Leila memutuskan segera kabur, meninggalkan pacarnya yang telah terinfeksi akibat gigitan tikus tadi. Di lab, Si dan Jeremy menemukan fakta bahwa sampel Andromeda terpisah yang belum diuji cobakan juga telah beradaptasi dengan ancaman yang ada. Hasil uji coba itu pun menunjukkan kalau Andromeda adalah bakteri berbasis belerang. Di tengah pembicaraan itu mereka dihubungi oleh Mencek dan Presiden. Jeremy kemudian menunjukkan hasil scan terhadap pergerakan Andromeda. Di sana terlihat bahwa Andromeda sedang bergerak ke arah sungai. Dengan kecerdasannya, Andromeda ingin mencemari air untuk menjangkau area yang lebih luas. Arah pergerakan arus air ini akan membawa Andromeda menuju ke Las Vegas, yaitu kota terdekat dengan zona karantina. Setelah berdiskusi dengan Presiden, maka Mencek mengirimkan tentara untuk menutup perbatasan. Selang beberapa waktu, Angela yang sedang tidur tiba-tiba bermimpi kembali ke kota Piedmont. Ia melihat Kyle bermain kartu dengan teman-temannya dan bayi yang digendong oleh sang ibu. Kyle juga menceritakan lagi tentang sakit mahnya. Mimpi ini akhirnya memberikan jawaban kepada Angela. Ia lalu menjelaskan kepada yang lain bahwa Sheriff, Kyle dan si bayi menderita asidosis. Atau dengan kata lain, orang-orang yang selamat dari serangan Andromeda adalah akibat menderita penumpukan asam dalam darah. Yang mana berarti Andromeda hanya dapat hidup dalam kondisi pH tinggi. Jadi untuk membunuh Andromeda dapat dilakukan dengan menambah kadar asam. Hanya saja solusi ini akan membunuh manusia juga. Di sisi lain, Andromeda dapat berkomunikasi untuk melakukan mutasi agar bisa beradaptasi dengan hal ini. Sementara itu, Peter menunjukkan kepada Presiden sebuah video mengenai kelompok pengunjuk rasa yang melakukan kekerasan untuk mengambil alih tambang ventilasi termal. Jadi sebenarnya, Presiden sedang memperjuangkan industri baru yang kontroversial itu. Di camp, Verus menghubungi Charlie untuk memberitahu bahwa Jack sudah mati. Padahal sebenarnya Jack masih berkeliaran, sampai akhirnya dia bertemu dengan Leila yang berkendara dengan panik. Untuk itu Jack bergegas mendatangi Leila dan mencoba menjelaskan hal yang telah dialaminya. Sehingga Leila yang awalnya takut menjadi tenang. Di lab, para ilmuwan menemukan bahwa Andromeda memiliki kode biner dalam strukturnya, sehingga membuat mereka berteori kalau itu adalah pesan dari masa depan yang mengharapkan mereka melakukan sesuatu. Satu-satunya hal yang dimiliki oleh bumi saat ini yang tidak mungkin ada di masa depan adalah sumber daya alam yang telah dihabiskan. Mereka kemudian menguraikan kode biner tersebut ke ASCII. Hingga akhirnya ditemukan angka 739528 dan kata Bacillus invernus. Bill mengenalinya sebagai bakteri yang hanya ditemukan jauh di dalam lautan dan hanya dapat bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim seperti pH yang sangat asam. Bakteri itu juga tidak berbahaya bagi manusia dan memakan belerang dari ventilasi termal. Hal ini menyadarkan mereka bahwa penambangan ventilasi termal yang dikembangkan oleh Presiden pasti telah menghancurkan semua bakteri. Sehingga menjelaskan mengapa mereka tidak memiliki Bacillus invernus di masa depan untuk mencegah serangan Andromeda. Tak peduli seberapa banyak pun mutasi yang terjadi, Andromeda tetap tidak dapat mengubah komposisi belerang dasarnya.
Jadi Bacillus Infernus adalah solusi sempurna untuk menghancurkan Andromeda. Para ilmuwan lalu menghubungi presiden untuk meminta sampel dari ventilasi termal. Dengan penjelasan yang mereka berikan, akhirnya presiden memberikan izin. Pada waktu yang sama, para tentara yang menjaga perbatasan tiba-tiba diserang oleh kawanan burung yang terinfeksi. Serangan ini menyebabkan tubuh tentara dan burung-burung yang mati jatuh ke air, sehingga mulai menyebarkan Andromeda melalui aliran sungai itu. Bitter yang tidak senang dengan keputusan Scott, secara diam-diam memerintahkan Verus untuk menculik keluarga Charlene. Alhasil suami dan anak-anaknya ditahan di bandara. Di lab, para ilmuwan melakukan eksperimen dan memastikan Bacillus Infernus dapat membunuh Andromeda. Oleh karena itu, untuk mempercepat prosesnya, maka mereka mulai menumbuhkan bakteri tersebut di tabung-tabung besar tempat pembiakan biologis. Sementara itu, atas perintah presiden, warga Las Vegas mulai dievakuasi untuk menghindari terjadinya infeksi. Selang beberapa saat, Charlene mendapat telepon dari suaminya, di mana Verus memberi peringatan bahwa jika dia ingin melihat keluarganya lagi, maka dia harus mengambil dan menyembunyikan salah satu sampel Andromeda. Selanjutnya, setelah menonton rekaman video jet tempur, Jeremy berasumsi bahwa Andromeda lebih pintar dari yang terlihat. Jadi ada kemungkinan serangan itu sengaja dilakukan oleh Andromeda untuk memaksa hulu ledak di ledakan, sehingga mempercepat pertumbuhan mereka sendiri. Oleh sebab itu, setiap sampel Andromeda yang ada di lab harus dihancurkan untuk mencegah Andromeda mengkomunikasikan pengujian mereka dan kembali beradaptasi. Mendengar ini, Charlene menawarkan diri untuk melakukan penghancuran. Namun tanpa mereka ketahui, ia menyimpan salah satu sampelnya. Di sungai, tampak Andromeda yang kembali bermutasi dan bergerak semakin cepat sampai ke daratan. Layla dan Jack yang kebetulan melihat perubahan warna tanaman yang dilewati oleh Andromeda awalnya hanya terpana. Tapi ketika Andromeda melewati seorang tentara yang sedang mengintai mereka, tanpa sengaja tentara yang terinfeksi ini melepaskan tembakan, sehingga menyadarkan Layla dan Jack untuk segera kabur. Malang tangki bahan bakar mereka bocor. Parahnya lagi, sebuah mobil tentara juga masih mengejar mereka. Untuk itu Jack kembali memacu mobilnya. Setelah beberapa jam, Bacillus Infernus akhirnya siap. Mencek beserta pilotnya mendatangi lab untuk mengisi kontainer di helikopter menggunakan Bacillus Infernus. Mencek dan anak buahnya kemudian mulai memasuki wilayah Piedmont dan menyemprotkan bakteri Bacillus Infernus tersebut. Namun, tiba-tiba komputer di lab memberikan peringatan penghancuran diri. Karena rupanya komputer mendeteksi kontaminasi akibat Charlene mencoba mengambil sampel Andromeda. Lampu yang berkedip ini memicu epilepsi fotosensitif si kembali kambuh, sehingga secara tidak sengaja dia menghancurkan panel kontrol penghancuran diri di lab tersebut. Alhasil untuk menghentikan alarm, maka mereka harus pergi ke lantai atas. Nas Jeremy mendapati pintu yang telah tertutup, termasuk tempat penyimpanan Andromeda, di mana terlihat baju pelindung Charlene yang mulai runtuh akibat dimakan Andromeda. Di tempat lain, Jack dan Layla sampai di bawah sebuah jembatan. Untuk menghentikan pengejaran, maka Jack memarkirkan mobil tersebut menghalangi jembatan. Jack lalu menggunakan kaosnya untuk menyalakan api dan segera kabur sebelum mobil itu meledak. Di lab, dikarenakan lift juga tidak berfungsi, maka Jeremy dan Bill harus membobol lubang pembuangan yang berada di atas air radioaktif dan segera memasukinya untuk memanjat. Setelah si merasa lebih baik, maka Angela mengambil alih komputer dan memberikan arahan kepada Jeremy dan Bill untuk mengetahui kemana harus mendaki. Di tengah usaha untuk memanjat, tanpa sengaja pipa yang Bill gunakan patah akibat serangan Andromeda. Beruntung Bill sempat memberikan name tag-nya yang merupakan kunci kepada Jeremy sebelum sebuah benda membenturnya hingga terjatuh ke kolam air radioaktif. Menyadari kalau mereka juga membutuhkan cap jempol Bill, akhirnya si memutuskan masuk ke lubang pembuangan, kemudian turun dan menceburkan diri ke air radioaktif untuk mengambil ibu jari Bill. Begitu berhasil memotong ibu jari tersebut, si langsung melemparnya kepada Jeremy. Naas, si harus membayar mahal aksi heroik tersebut dengan nyawanya. Jeremy yang tidak ingin membuat pengorbanan rekannya sia-sia memutuskan untuk melanjutkan usaha mereka. Dengan bimbingan dari Angela,
Jeremy berhasil mencapai lantai berikutnya. Malang Jeremy terjatuh melalui ventilasi sehingga menyebabkan kakinya cedera. Lantas dengan susah payah Jeremy menyeret tubuhnya di lantai untuk mencapai panel. Tepat ketika waktu hanya tersisa 7 detik, Jeremy berhasil menghentikan sistem penghancuran diri lab tersebut. Di Utah, Layla dan Jack akhirnya mendapatkan sinyal di ponselnya. Jack lalu segera menghubungi Charlie untuk memberitahu tentang virus dan pembawa sampel. Tak lama setelah itu, Mencek dan anak buahnya terbang di atas mereka. Hanya saja pasukan Mencek tidak melihat mereka, lantaran terlalu sibuk memperhatikan Andromeda yang musnah dimakan oleh bakteri Bacillus invernus. Selang beberapa hari, pemakaman Si dan Bill yang dianggap sebagai pahlawan diselenggarakan secara militer dengan dihadiri langsung oleh Presiden. Di tengah upacara pemakaman, Jeremy meminta Presiden untuk menutup proyek penambangan ventilasi termal. Namun sang Presiden menolak. Setelah upacara pemakaman selesai, Jack mewawancarai Jeremy. Kesempatan ini Jeremy gunakan untuk mengungkapkan rasa frustasi atas penolakan Presiden dan menegaskan bahwa dia menentang proyek yang akan memusnahkan bakteri Bacillus invernus tersebut. Pada waktu yang sama, Verus menemui Mencek di mobil. Saat Verus menanyakan mengenai sampel yang dicuri, tanpa diduga seorang tentara datang dan langsung menghabisi keduanya. Sementara itu, sampel Andromeda yang berhasil diambil oleh Charlene dikirim ke stasiun luar angkasa yang mengorbit bumi, di mana tampak seorang astronot memasukkannya ke dalam wadah. Dengan nomor yang persis sama dengan kode yang telah diuraikan oleh para ilmuwan sebelumnya. Rupanya, video itu dipantau oleh seorang pria yang memegang sebungkus rokok. Dan diketahui pria ini adalah Bitter yang merupakan dalang dari semua masalah. Hal tersebut menciptakan suatu paradoks yang menunjukkan bahwa itu adalah wadah dan satelit yang sama, yang nantinya akan berjalan melalui lubang cacing dan jatuh ke bumi hingga memusnahkan penduduk kota Piedmont.